mengantarkan kita untuk masuk ke dalam materi hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, kita eh, ingat bahwa yang lalu kita bicara soal narsis itu dilihat dari fenomena, ya. Dan sekarang kita masuk kepada yang kedua, eh, yaitu bagaimana peran daripada orang tua dan sekolah untuk mengatasi hal ini. Ya, apa peran sekolah? Apa peran keluarga zaman now? Ya, karena anak-anak tumbuh di lingkungan yang pertama dan utama yaitu keluarga. Lalu kemudian sekolah menjadi second home buat anak-anak. Jadi ketika terbentuk perilaku narsis atau budaya narsis itu bagian daripada proses ini. Nah, kita sebagai komunitas Atalia apa yang harus kita lakukan? Saudara tahu istilah Finsta versus Rinsta, ya? Jadi Finsta itu fake Instagram, Rinsta itu real Instagram. Jadi biasanya anak-anak ya atau seseorang punya lebih daripada satu Instagram. Jadi ada yang real, ada yang fake. Nah, ketika bagaimana dia harus menampilkan yang bagus-bagus, mungkin dia perlihatkan gitu ya di dalam fake itu. Yang real itu mungkin hanya sebagian orang yang dia merasa trust, yang dia merasa percaya, ya. Nah, secara dunia medsos itu dunia yang bisa membuat kita fake, bukan real, ya. Jadi, ketika kita dilatih, istilahnya dilatih gitu ya, untuk kita ini bisa berperan ganda, lebih daripada satu, ya. Itu membuat kita nggak lagi otentik, nggak membuat kita integrated, luar dan dalam sama. Karena kita bisa, oh iya yang kita tampilkan tuh harus yang bagus-bagus, ya jangan sampai yang jelek-jelek, ya jangan sampai orang tahu. Saya ingat bagaimana budaya Tionghoa itu bagian yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa biarkan orang lain jangan tahu apa yang menjadi kekurangan, keburukan daripada keluarga kita. Kita harus memperlihatkan kasih lihat orang yang baik-baik. Nah, jadi memang sesuatu yang tidak real yang kita tampilkan, ya. Nah, Saudara apa bahayanya? Ya, apa bahayanya ketika anak-anak ya, mereka pikir yang fake itu enggak apa-apa. Nah, di dalam minggu ini saya waktu cari-cari materi, Saudara ya, saya ketemu dengan satu berita ya. Padahal berita ini sih udah lama, 2017 ya. Jadi seorang yang bernama Dwi Hartanto sempat menghebohkan Indonesia karena dikatakan dia next Habibie. Ya, dia kuliah di Delft di Belanda. Nah, dia diwawancara oleh Najwa Shihab. Jadi atas prestasi-prestasi gemilangnya, kebetulan Mbak Najwa ada di Belanda dan khusus bikin wawancara. Ya, jadi memang ini kan bangsa Indonesia gitu ya yang mengharumkan nama bangsa. Kenapa? Karena diperoleh seperti ini yang versi Dwi Hartanto. Dia S1 dari Tokyo Institute of Technology. Dan saat ini dia sudah lulus doktoral, jadi dia asisten profesor bidang aerospace engineering di Teknologi University of Delft. Lalu dia sudah merancang bahkan meluncurkan roket. Nah, ini memang berita ini heboh ya. Cuman kita begitu gampang percayanya, mudah percayanya untuk oh iya iya iya, masa sih orang itu sampai bohong gitu ya, masa sih gitu ya. Nah, jadi
dia memenangi kompetisi antariksa di Jerman, bahkan sampai ada fotonya. Ya, tentu saja fotonya ini juga fake, palsu yang dia buat. Ya, memang semua dia bikin sendiri ya. Jadi tentu saja dia menyerupai, dia mengambil gambar, dia sablon sendiri, dia ini dan ya dia menulis angka itu ya 15.000 euro. Nah, saudara, padahal dia nggak pernah. Dan dia katakan melakukan riset bersama Badan Antariksa Eropa. Wow, hebat sekali. Ya, ditawari berpindah ke warganegaraan Belanda dan diajak bertemu B.J. Habibie. Jadi dia katakan B.J. Habibie yang mengundang dia. Ya. Nah, saudara, faktanya setelah tim investigasi dari kelompok Mata Najwa dicari dan ternyata dia lulusan S1-nya di Jogja. Betul. Jadi dia mahasiswa doktoral. Jadi S2, S3-nya di Delft, ya. Memang dia dapat beasiswa tapi bukan dari Belanda, ya, dari Indonesia. Berarti dia pintar nggak? Ya pintar lah. Cuman kan dia nggak pernah kuliah di Tokyo, ya. Lalu dia nggak pernah bikin roket, nggak pernah menangin kompetisi, dia nggak pernah melakukan riset. Memang betul, tentu di dalam kuliahnya itu ya dia pastilah bersama teman-teman melakukan riset. Tapi ya sesama bersama-sama begitu. Ya, dan dia juga nggak pernah ditawari kewarganegaraan. Ya, lalu sebetulnya waktu Habibie datang ke Belanda itu, dialah yang minta izin untuk foto sejenak bersama Pak Habibie. Jadi kalaupun dia foto bersama Pak Habibie, bukan karena si Pak Habibie mengundang dia. Jadi Anda bisa bayangkan ada delusi gitu ya. Wow, bagaimana dia bisa jadi orang terkenal, orang besar dan sebagainya. Betul sih dia terkenal, tapi dia juga tercemar ya atas penipuan-penipuan dan ini yang ditipu memang mungkin kita nggak anggap oh kan nggak ada uang, kan nggak ada apa ya. Tetapi bagaimana persepsi orang dia mencuri kemuliaan gitu ya, kebanggaan yang seharusnya tidak dia peroleh ya. Nah, kita akan bicara ini nanti minggu depan ya tentang narsis merajalela di media sosial, parenting dalam kondisi genting. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua ya. Nah, untuk umum, saudara, kami akan mengkompilasi ketiga sesi ini bagaimana kami berikan secara ringkas ya. Ini terbuka untuk umum dan juga untuk orang tua, untuk siapa saja. Kami harap bisa lebih banyak orang-orang yang ikut ya untuk bahaya narsis ini. Jadi kali ini Bu Agape akan memberikan satu paparan ya. Apa peran keluarga dan sekolah? Saya serahkan kepada Bu Agape, silakan. Mute Bu Agape. Ya. Terima kasih Bu Charlotte. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materi hari ini. Apakah sudah terlihat ya materi dari saya? Sudah terlihat ya? Baik, sebentar saya atur. Oke, kita akan melanjutkan materi kita ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah yang sudah disampaikan oleh Ibu Elita minggu lalu ya, ciri-ciri narsistik. Jadi kalau kita coba bayangkan bagaimana sih seorang dengan kepribadian narsistik itu berpikir gitu ya. Mereka itu dengan ciri-ciri seperti itu, seperti yang kita lihat ini, mereka itu adalah orang yang akan berpikir bahwa
Yang wajar itu adalah kalau aku diistimewakan. Yang wajar itu kalau aku tuh dipuji, dilayani gitu ya. Yang wajar itu kalau kebutuhanku nih yang harus diutamakan. Nah, kira-kira seperti itulah ciri-ciri orang-orang dengan kepribadian narsistik ya. Kalau kita mau bayangkan apa sih yang ada di dalam pikiran mereka. Kita juga udah belajar minggu lalu bahwa itu diadopsi dari kisah Narsisus yang begitu terpesona dengan dirinya ya. Sehingga dia nggak bisa menyadari tentang kebutuhannya yang sebenarnya lebih hakiki, yaitu untuk berelasi dengan orang lain. Jadi akhirnya dia mati di dalam kesedihan yang mendalam karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan dari dirinya sendiri, dari bayangannya sendiri. Nah, seharusnya bagaimana sih? Jadi yang seharusnya adalah seseorang itu memiliki yang namanya healthy sense of self. Jadi dia bagaimana dia merasakan tentang dirinya, bagaimana dia menilai dirinya, itu yang secara sehat itu adalah apabila dia yakin akan keberhargaan diri yang didasarkan pada pencapaian yang sesungguhnya. Dia mampu pulih dari kekecewaan atau kegagalan, karena dalam hidup ini udah pasti ya kita akan menghadapi kekecewaan dan kegagalan. Lalu yang ketiga, mampu untuk mendapatkan penghiburan dan dukungan dari relasi yang dimiliki. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa seseorang yang punya sense of self yang sehat itu adalah orang yang mampu berelasi dengan orang lain, yang sehingga dia bisa mendapatkan dukungan, karena itu kita semua butuhkan. Nah, di dalam kepribadian narsisistik ya, yang terlihat ini adalah sesuatu yang adanya gangguan yang serius di dalam self-esteem, sehingga dia tuh melihat dirinya begitu hebat seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Charlotte ya, tentang tokoh yang tadi, seseorang yang tadi dibicarakan itu kan dia menganggap dirinya begitu hebatnya gitu ya, membuat dia terobsesi pada dirinya sendiri. Nah, tetapi sebenarnya kehebatan yang digaung-gaungkan itu tuh adalah untuk menutupi perasaan inferior. Karena seseorang dengan kepribadian narsistik itu sesungguhnya nggak benar-benar yakin gitu akan kemampuan dia gitu. Seperti nggak ada jangkar gitu ya yang mengait kepada sebuah realita yang dia yakin inilah aku gitu kira-kira ya. Nah, sehingga itulah dia membutuhkan dipuji. Makanya dia butuh membangun kebohongan-kebohongan, atau bukan kebohongan sebenarnya ya, tetapi hanya menampilkan hal-hal yang bisa terlihat baik, misalnya kayak begitu ya, untuk banyak konteks yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Elita. Karena nggak sanggup menghadapi realita, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri bahwa ada hal-hal yang sebenarnya tidak sebaik itu gitu. Sehingga seseorang dengan kepribadian narsistik itu ketika menghadapi kesulitan, dia biasanya akan terpuruk gitu ya, karena dia nggak punya memang sebenarnya sesuatu yang firm gitu di dalam dirinya. Nah, tetapi karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya istimewa, biasanya yang terjadi adalah apa? Dia menyalahkan sana sini, gara-gara pandemi sih, gara-gara dia sih, gara-gara atasanku, semua aja yang salah gitu dan bukan dia. Nah, itulah yang membuat kemudian seseorang dengan kepribadian narsistik itu memang akan mengalami kesulitan di dalam berelasi. Nah, contoh misalnya ya, beberapa waktu lalu ini kan kita heboh dengan Koboi Pondok Indah gitu ya misalnya ya, kan dia marah tuh karena dia sedang Zoom meeting di rumah, lalu tetangganya itu ada lagi renovasi rumah, jadi ada tukang yang kerja di sana. Nah, seseorang dengan kepribadian narsistik itu nggak bisa melihat kebutuhan orang lain gitu ya. Dan dia juga nggak bisa melihat secara wajar gitu bahwa ini di rumah, ini bukan jam istirahat, dan ini bukan di kantor, sehingga wajar gitu ya. Tiap orang punya kepentingannya masing-masing. Wajar aja kalau orang sebelah kemudian menggunakan waktu itu untuk renovasi rumah misalnya begitu. Tetapi kan dia nggak bisa tuh, dia hanya bisa melihat bahwa aku punya kebutuhan, aku mau meeting, nggak boleh berisik, semua orang harus diem gitu ya, supaya kepentinganku tidak terganggu. Nah, kira-kira seseorang dengan kepribadian narsistik ini, kira-kira kayak gini lah, mirip-mirip gitu. Dia pergi ke rumah tetangganya, dia siram itu tukang dengan teh, lalu dia todong, sehingga akhirnya dia ditangkap polisi gitu ya.
Saya juga beberapa hari lalu membaca sebuah artikel yang bikin saya benar-benar geleng-geleng kepala gitu ya. Apa yang terjadi pada diri seseorang sehingga dia bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Jadi ini seorang pemain e-sport internasional gitu yang terkenal ya. Lalu dia bisa mengatakan di sebuah sesi live stream itu kan nanti bisa didengar orang satu dunia gitu ya. Dia mengatakan bahwa pria dengan tinggi 170 cm ke bawah dan wanita dengan mohon maaf ya, dengan ukuran bra A itu seharusnya tidak berhak memiliki hak azazi sebagai manusia. Coba ya, kok bisa ya? Kita tuh kadang bingung apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga dia bisa merasa berhak bicara suka-suka dia tanpa mikirin perasaan orang lain. Dia juga bilang bahwa orang-orang dengan penghasilan rendah atau yang tidak punya kerja itu hanya sampah dan sebaiknya mereka semua bunuh diri. Ini masih muda ya, dan ini seorang perempuan. Kira-kira seperti itu, begitu nggak sehatnya dia memandang dirinya, sehingga nggak ada empati ya, nggak bisa melihat hal lain di luar dirinya. Apa yang ada di pikirannya, apa itulah semua yang kira-kira menurut dia penting untuk diungkapkan. Nah ini sebenarnya datangnya dari mana? Saya mau mengajak kita semua melihat sebuah teori yang sangat penting ini ya, namanya teori psikososial. Nah, sebelum saya bahas teori ini, mungkin kita perlu menyadari ya bahwa manusia itu diciptakan sangat berbeda daripada makhluk hidup lain. Misalnya gini, jerapah itu dikandung 15 bulan, tetapi dalam 30 menit dilahirkan, dia itu udah bisa berlari. Kuda dikandungnya 11 bulan, dan dalam 2 jam dia bukan cuma bisa berdiri, dia malah udah bisa berlari. Dalam 1 minggu, dia udah bisa makan rumput. Artinya apa? Artinya hewan-hewan itu diciptakan dengan cepat bisa mandiri, terlepas dari induknya. Tetapi manusia nggak seperti itu, butuh bertahun-tahun sampai seorang anak bisa mandiri. Apa sebenarnya yang ada di balik itu semua? Saya yakin sih bahwa Tuhan ingin memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk menolong anak belajar bagaimana sih caranya dia harusnya hidup. Bagaimana harusnya dia berelasi dengan dirinya, dengan orang lain, dengan Tuhan, dan dengan lingkungan. Nah, kalau kita baca Alkitab ya, dari sejak awal pertama ya, di kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Jadi konsep ada relasi, ada kebersamaan, itu dari kekekalan itu udah ada, itu sudah ada di dalam konsep Tuhan ketika mau menciptakan kita sebagai manusia. Oleh sebab itulah ketika Adam diciptakan, Allah berkata, tidak baik dia sendirian saja. Lalu diberi Hawa, baru kemudian Allah berkata, sungguh amat baik. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, apa ya hukuman yang diberikan? Yaitu hal yang paling penting itu, karena ini sesuatu yang fatal. Jadi relasi dengan manusia, Allah dengan manusia putus. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Tetapi kemudian ketika Allah pun merancangkan rencana keselamatan, apa yang dia lakukan yang jadi sasaran itu kembali adalah relasi, memulihkan relasi antara dirinya dengan manusia, karena dia tahu bahwa di luar itu manusia nggak akan bisa mencapai tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Jadi dari sini kita melihat bahwa masalah relasi itu nggak main-main gitu, bukan hal yang sederhana. Kalau kita bicara soal narsis, tuh kadang-kadang rasanya kayak lucu-lucuan gitu ya, hal yang narsis lo gitu kan jadi bahan bercandaan gitu. Tapi sebenarnya sadar nggak sadar, ini adalah sebuah gerakan yang sedang membawa kita sedikit demi sedikit menjauh dari rancangan yang sudah Tuhan tetapkan sejak dari awal. Dari sini kita harus hati-hati. Kalau kita bicara soal kayak narkoba, misalnya kita udah langsung alert gitu ya, jauh-jauh gitu, kita ingetin anak kita jangan ini segala macam, sesuatu yang begitu jelas, biasanya kita akan waspada. Tapi hal yang abu-abu, yang ringan-ringan, terasa ringan dan lucu begini, kita biasanya kurang peka gitu, sehingga kita justru lebih mudah terbawa. Nah, ini kita harus hati-hati. Di dalam teaser yang saya bawakan ya, untuk pengantar dari webinar ini kan saya menceritakan tentang penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard yang mengatakan bahwa yang utama yang membuat manusia bahagia itu bukan harta,
bukan ketenaran, tetapi relasi. Nah, namun Alkitab membawa kita lebih jauh lagi. Bukan cuma sekedar supaya kamu bahagia, jalinlah relasi, bukan itu. Bahkan ada yang lebih mendasar lagi. Apa? Yaitu bahwa memang itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tuhan memberikan apa ya, yang sebagai hukum utama, dan yang pertama itu apa? Itu adalah kasih. Hukum kedua yang sama dengan itu apa? Yaitu kasihilah sesamamu manusia. Jadi ketika kita menjalin relasi, bukan semata-mata supaya kita bahagia, tetapi karena itulah yang akan menjadi berkat buat kita ketika kita keluar dari diri kita, ketika kita memperhatikan sekeliling kita, itulah yang sudah ditetapkan Tuhan, dan itulah yang akan membuat Tuhan memberkati kita, senang dengan kita. Itulah tujuan utama penciptaan kita sebagai manusia. Nah, jadi ini konsep yang penting, dan mudah-mudahan kita bisa jadi lebih alert ya terhadap isme ini ya, narsisisme ini. Nah, tentang teori ini ya, kita tahu bahwa anak dilahirkan, bayi nih ya, kan nggak bisa apa-apa, cuma nangis, orang tuanya datang, ada oh dia lapar gitu ya, dikasih susu, nangis apa nih, oh basah diganti, kemudian dia nangis, ada apa nggak tahu, diajak main, gitu ya, diajak bercanda gitu, terus anaknya seneng ketawa-ketawa, oh berarti dia kesepian, dia butuh ditemani. Nah, ketika anak kecil, bayi ini setiap kali dia punya kebutuhan, kemudian ada orang tua yang datang untuk mencukupkan kebutuhan, maka di dalam diri anak ini itu akan tumbuh basic trust. Dia percaya bahwa oh hidup ini baik, oh manusia itu baik, oh ada kebaikan di dalam kehidupan ini, aku punya harapan. Kalau ada kesulitan, aku akan bisa tuh dapat solusinya. Nah, basic trust inilah yang kemudian akan menjadi dasar seseorang anak di tahap pertumbuhan berikutnya ketika dia makin besar ya, mungkin usia 2-3 tahun gitu ya, dia mulai membangun otonomi, kemandirian, karena dia punya kepercayaan terhadap kehidupan. Dia mulai coba berdiri sendiri, jalan gitu, lari-lari, mau dipegangin, nggak mau dipegangin gitu ya. Dia mulai explore sana sini, dia mulai mandiri. Dan kalau orang tua memberi dukungan secukupnya untuk menolong dia, maka di dalam dirinya tuh nanti akan tumbuh kemauan mau gitu ya. Nah, sehingga kalau remaja misalnya suka ada keluhan kan, anakku tuh kalau nggak disuruh nggak pernah mau. Nah, mungkin di tahap-tahap ini kita sempat lalai mungkin gitu ya. Nah, kalau kemudian kemandirian itu sudah terbentuk dalam diri anak, itulah dasar dia bisa menemukan inisiatif. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau coba ini, coba itu, aku maunya gambar warnanya pakai ini gitu ya misalnya ya. Kalau orang tua memberi dukungan, maka di dalam diri anak di usia ini sebelum dia masuk ke sekolah sudah terbentuk modal yang baik gitu ya, yaitu seorang anak yang percaya, punya trust gitu ya, seorang anak yang mandiri dan yang punya inisiatif. Nah, di usia school ager, ini usia SD, ini adalah masa yang sangat penting. Dan masa ini akan berjalan dengan baik kalau di tahap sebelumnya itu semua berjalan dengan baik. Kenapa masa ini penting? Karena di SD ini adalah masa di mana seluruh mata pelajaran itu diberikan. Sehingga anak-anak mendapat kesempatan untuk mengeksplor dirinya gitu. Tetapi kan diberikannya belum susah-susah banget gitu ya, sehingga anak-anak masih bisa mengikuti gitu ya di usia-usia SD. Nah, masa ini adalah masa di mana seharusnya seorang anak tuh menemukan, oh aku senangnya ini, aku lebih suka di luar ruang daripada di dalam ruang, misalnya gitu. Aku lebih suka matematika daripada bahasa, atau aku lebih suka main musik daripada olahraga. Nah, dengan demikian anak tuh muncul di dalam dirinya mengenal apa yang dia suka, apa yang membuat dia bergairah, apa yang dia tahu dia gampang gitu loh. Tapi di sisi lain dia juga menemukan untuk area-area tertentu ternyata aku susah banget ya belajarnya, nggak ngerti-ngerti gitu. Tapi kok temenku cepet ya ngertinya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga di masa ini anak-anak akan menemukan bahwa dia punya kekuatan, tapi dia juga punya kelemahan. Dia punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Sehingga disinilah awal dari terbentuknya yang tadi saya katakan healthy sense of self. Bisa tumbuh empati dalam dirinya. Ketika dia melihat ada orang nggak bisa ngerjain sesuatu, dia juga tahu bahwa di area tertentu dia juga nggak bisa-bisa banget kok. Tapi di area ini aku bisa gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi modal seseorang anak untuk selanjutnya ke dalam tahap selanjutnya. Dia punya identitas diri yang jelas.
Sehingga nggak peduli orang-orang mau ikutin tren apa, yang aku tahu yang menjadi bakat yang sudah Tuhan berikan padaku tuh ini, maka inilah yang mau aku kembangkan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika narsisme terbentuk, kita bisa kira-kira membaca gitu ya. Kalau kita lihat dari tahap perkembangan tadi, apa yang terjadi. Sehingga di dalam diri anak kemudian ada yang namanya kepribadian narsistik itu. Ketika dia menilai dirinya begitu hebat ya. Mungkin saya balik dulu sedikit ke sini ya. Yang terjadi adalah seringkali yang saya lihat di kasus-kasus konseling gitu ya. Ketika kemudian anak tidak berjalan dengan baik di dalam tahap-tahap awal masuk ke usia sekolah, orang tua mulai melihat, kok anakku nggak sepintar orang lain dalam bergaul, kok anakku dalam pelajaran ini nggak sebaik temennya, kok anakku, dia mulai membanding-bandingkan. Nah, ketika membanding-bandingkan, ada satu dan ini memang ada teori ya tentang ini ya, yang mengatakan bahwa kemudian ada kecenderungan untuk memberi pujian kepada anak-anak. Jadi begitu anak-anak banyak-banyak kasih pujian buat anak-anak gitu ya, melakukan sedikit hal yang baik, wah langsung dipuji-puji. Memang tujuannya baik ya, itu untuk menaikkan self esteem anak. Jadi ketika anak senang dengan dirinya sendiri, dia jadi lebih bersemangat, dia jadi lebih termotivasi. Kira-kira. Nah, tetapi kalau misalnya pujian itu diberikan berlebihan dan tidak didasarkan pada sesuatu yang proporsional, nah itulah yang kemudian akan bisa menjadi dasar dari terbentuknya kepribadian narsistik. Nah, peran orang tua atau pengasuhan itu antara lain adalah orang tua yang abusive. Abusive ini tidak hanya artinya KDRT, mukul atau memaki atau apa, enggak, tapi juga termasuk orang tua yang mengabaikan kebutuhan anak. Misalnya kebutuhan dia untuk mandiri, kebutuhan dia untuk mengembangkan inisiatifnya gitu. Yang anak terlalu dijagain, terlalu apa-apa diberikan gitu, sehingga anak nggak mengeksersis dirinya gitu ya di dalam tahap-tahap yang harusnya bisa dia kuasai. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadikan anak etalase orang tua, pameran gitu. Wah, anakku ini, anakku pintar, anakku ini. Itu yang seringkali kemudian membuat anak-anak terlalu sering mendengarkan pujian, yang membuat dia jadi lama-lama percaya gitu ya, bahwa dia sehebat itu, walaupun sebenarnya belum ada sesuatu achievement apa gitu ya, atau keterampilan apa yang dia kuasai. Lalu anak dijadikan pemuas impian orang tua. Misalnya contoh nih ada dalam salah satu kasus orang tua yang gitu ingin anaknya jadi dokter. Sebenarnya andaikan orang tua ini melihat gitu ya, melihat ke dalam diri anak, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diri anak ini gitu ya. Harusnya dia bisa lihat gitu bahwa anak ini memang bukan dokter nih tampaknya, karena memang secara kecerdasan yang dibutuhkan untuk menjadi dokter gitu ya, kecerdasan yang dibutuhkan untuk menjadi dokter, anak itu kurang baik. Tapi ini orang tua memaksa harus jadi dokter ya. Jadi nggak lulus di negeri, nggak lulus di swasta yang baik, dimasukkan ke swasta yang kurang baik. Ya, ketika lulus akibatnya apa? Di masa ujian persamaan nggak lulus gitu. Akhirnya cari bantuan sana sini, sogok sana sini, akhirnya bisa lulus, dapat izin praktek. Nah, orang tua ini tetap nggak mau anaknya, namanya juga anak tuh pameran gitu ya, nggak mau dong anaknya adanya di klinik kecil gitu ya, atau di rumah sakit di pelosok mana, cari rumah sakit swasta, cari-cari di mana rumah sakit swasta yang besar yang ada orang yang bisa bantu gitu untuk masuk. Akhirnya masuk. Nah, tetapi kan kemudian masuklah ini ke dalam realita kan, ya dalam bekerja, tidak baik dalam menangani pasien, kemudian membuat diagnosa juga salah, nggak baik, dan seperti biasa kepribadian narsistik yang disalahin tuh ya obat lah yang salah, suster lah yang salah, ini akhirnya lama-lama ya kita sudah bisa bayangkan ya, dipecatlah dokter ini. Itu kan menghancurkan kehidupan. Jadi sungguh sangat disayangkan ya. Nah, kita harus hati-hati karena seringkali yang namanya pujian itu ya yang berlebihan, terlalu memanjakan anak atau memberi otoritas yang tidak pada tempatnya kepada anak ya, sehingga kemudian anak jadi berlebihan melihat dirinya, tidak bisa melihat apa yang seharusnya menjadi peran dia, kira-kira seperti itu. Misalnya, aduh hebat kamu ya, jenius kamu, dan oh siapa nih yang paling ganteng anak mama, misalnya kayak begitu ya. Sehingga anak-anak kemudian bisa salah fokus gitu ya. Nah,
Yang kedua adalah tentang peran media sosial. Nah, ini adalah ajang, ini udah banyak dibicarakan ya minggu lalu oleh Ibu, 2 minggu lalu oleh Ibu Elita. Ini memang banyak hal yang mengherankan sih secara logika ya. Misalnya ada selebgram ya, Bapak Ibu tonton nggak tuh? Bisa jual kentut gitu ya, terus dibeli lagi. Itu luar biasa loh fenomenanya ya. Dalam 1 minggu dia bisa jual 50 toples, kalau nggak salah. Pokoknya keuntungannya tuh dia dapat 700 juta dalam 1 minggu. Itu kan luar biasa. Luar biasa aneh gitu maksudnya. Dan itu membuat dia masuk IGD karena untuk bisa kentut terus dia harus makan makanan yang sangat tinggi protein gitu ya, berlebihan supaya dia bisa kentut terus, akibatnya dia ada masalah jantung dan dia masuk IGD. Tapi itu luar biasa sih bahwa seseorang yang seperti ini kemudian dipuja dan merasa diri hebat gitu ya. Misalnya kita juga tahu yang jual underwear bekas 50 juta terus ada yang beli, itu kan sebenarnya kita bertanya-tanya apa achievement sesungguhnya gitu ya, apa peran yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, apa sumbangsih yang diberikan kepada dunia ini. Terkenal karena joget-joget gitu ya, apa ya sumbangsihnya ya. Ketika tren ini berlalu, lalu apa gitu ya. Makanya saya jadi pikir tentang fenomena artis-artis yang tertangkap narkoba itu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ikuti berita-beritanya, kan rata-rata mereka bilang untuk meningkatkan rasa percaya diri, untuk menambah stamina, untuk memancing kreativitas. Apakah artinya sebenar-benarnya mereka tuh belum punya kemampuan yang nyata gitu ya dalam diri mereka sehingga mereka percaya pada diri mereka, sehingga mereka butuh tuh narkoba. Apakah artinya mereka berarti belum punya keterampilan tuh untuk mengelola diri mereka sehingga staminanya harus dijaga oleh narkoba? Tapi artinya mereka belum punya karakter yang kuat gitu, yang cukup untuk membuat mereka mampu tekun mengasah kemampuan mereka. Sehingga kreativitas itu muncul dari mengasah kemampuan, nggak perlu dibantu oleh zat yang merusak itu. Artinya seperti dari sini kan kita bisa lihat fenomena bahwa ada kemungkinan memang mereka adalah orang yang begitu salah menilai diri ya, mungkin dipuji-puji karena tampan atau badan yang bagus atau apa, sehingga hal-hal yang paling mendasar yang dibutuhkan untuk kita bisa berkontribusi di dalam kehidupan ini sebenarnya belum terbangun di dalam diri mereka. Nah, ini adalah satu kisah ya tentang Ibu Fernanda dan saya rasa ini sangat baik ya. Dia punya seorang anak remaja bernama Valentina atau Nina Rios yang usianya baru 14 tahun, cantik ya, mamanya cantik, anaknya cantik. Dia punya dalam waktu singkat udah punya 1,7 juta follower, ini anaknya ya, dan kemudian mamahnya mematikan, menutup akun anaknya, dan itu secara legal boleh ya, ini bukan di Indonesia, ini di Brasil kalau saya nggak salah. Dan mamahnya itu bilang begini, saya pikir nggak sehat ya, kata mamanya, nggak sehat, untuk orang dewasa aja nggak sehat, apalagi untuk anak-anak remaja yang masih membentuk jati dirinya. Ketika dia terus-menerus mendapat komentar, pujian, dan lain-lain dari jutaan orang yang sebenarnya nggak sungguh-sungguh kenal dia, gitu. Yang memberikan pujian hanya karena dia joget-joget, selfie-selfie, gitu. Jadi mama ini, Ibu Fernanda, masuk ke akun Nina ini, lalu dia lihat apa sih di sini? Dia lihat cuma ada sekian puluh identical selfie gitu ya, selfie yang gitu-gitu, ada joget-joget yang dia bilang ini mah semua orang juga bisa. Ini mah apa achievement-nya apa? Lalu dia mengatakan, saya nggak ingin anak saya yang brilian ini melakukan tari-tarian ini kayak train bebun itu ya, di situ dibilangnya. Ini sungguh adalah generasi yang menyedihkan ketika hal-hal seperti ini dianggap layak untuk menjadi populer. Ini kan beda sekali ya dengan misalnya ada orang yang populer seperti penemu virus itu ya, antivirus vaksin AstraZeneca misalnya, penemunya itu kan terkenal. Tapi kan terkenalnya itu jelas karena dia memberi sumbangsi, ditambah lagi kemudian dia nggak mau mengambil hak cipta atas temuannya itu kan, dia biarkan siapapun, ayo bikin, aku nggak ambil royaltinya. Itu kan beda, itu ada sumbangsi, dan mama ini, Ibu Fernanda ini melihat, manusia tuh diciptakan nggak cuma seperti ini. Manusia diciptakan dengan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar joget-joget.
Dan selama anak masih remaja, di mana potensi dirinya seharusnya masih dibangun, lalu ada sekian banyak orang nggak kenal, tapi puji-puji anak ini bisa lost, gitu dia bilang di sini kan ya, di dalam kalimatnya. Sangat mudah kita kehilangan diri kita. Sangat mudah kita kehilangan jati diri kita. Sangat mudah percaya bahwa aku memang hebat, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang bahkan kenal pun tidak pernah ketemu dengan muka aja dengan anaknya tidak. Jadi saya rasa ini adalah sebuah sikap yang sangat mendukung anaknya untuk kelanjutan masa depannya ya. Nah, dampak lainnya adalah marah berkepanjangan. Memang kalau misalnya seseorang dengan kepribadian narsistik, karena dia merasa dirinya hebat gitu ya. Jadi kalau dia nggak dilayani atau nggak diberi pujian seperti atau nggak diberi perhatian, kebutuhannya nggak, itu dia biasa marahnya berkepanjangan, nggak logis dan menimbulkan luka yang banyak, makanya dia akan sulit berelasi. Dan kita juga tahu para teroris itu ya, mereka tidak peduli, tidak punya kepekaan terhadap orang lain yang jadi korban. Kolektif narsisisme, kita juga tahu ada kelompok-kelompok di sekitar kita yang merasa dirinya paling benar, kebutuhanku lah yang paling utama, dogmaku, doktrinku yang benar, yang lain nggak penting gitu pokoknya, sehingga kemudian memaksakan untuk harus begini gitu ya. Itu jelas sekali di sekitar kita ini bertumbuh dengan pesat. Lalu juga kelompok industri ya, usaha yang nggak peduli pada kebutuhan orang lain, merusak alam dan lain-lain. Nah, sebagai sekolah Atalia kita tahu ini ya, ada 5 belief. Nah, saya pikir kita perlu berhati-hati ya ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita, kamu itu berharga. Kita perlu bisa jelaskan berharganya itu seperti apa. Kamu punya hidup yang bernilai itu seperti apa. Sehingga anak-anak punya dasar yang kuat untuk memang yakin akan keberhargaan dirinya. Memang aku ini berharga. Tapi bukan di atas sesuatu yang angan-angan nggak jelas gitu. Yang kemudian akan membuat dia salah menilai dirinya. Punya persepsi yang unhealthy seperti yang tadi kita bicara di depan. Kalau kita bicara kepada anak-anak bahwa kamu tuh unik, kita harus jelasin uniknya itu apa. Unik itu bukan berarti spesial ya, itu beda. Kalau spesial itu adalah kita ingin menanamkan kepada anak-anak, oh kamu lebih dari yang lain, kamu spesial. Bukan, unik itu adalah berbeda. Kamu punya sesuatu yang berbeda. Yang membuat, kalau kita percaya Efesus 2 ayat 10 ya, tiap orang sudah dipersiapkan pekerjaan yang baik untuk dilakukan. Nah itulah yang membuat anak unik gitu ya, masing-masing udah punya perannya masing-masing. Jadi kalau kita katakan kepada anak-anak unik, jelaskan. Sehingga anak-anak punya sense yang betul gitu ya tentang keunikan dirinya. Kalau kita bilang anak-anak kita cerdas, wah kamu cerdas banget, itu juga kita perlu jelaskan loh, apa cerdasnya itu apa. Jangan kemudian misal nih anak kita dapat nilai IPA 9 atau 10, terus wah kamu jenius gitu, cerdas banget. Terus dalam hatinya dia, kemarin aku bahasa Inggris dapat 6 gitu ya misalnya ya. Kan dia jadi bingung tuh, aku sebenarnya cerdas apa nggak cerdas gitu ya. Apalagi kalau waktu dapat nilai 6 misalnya diomelin gitu misalnya ya. Nah kita perlu gitu jelaskan gitu, cerdasnya itu apa. Apa itu? Sehingga anak-anak kemudian tumbuh di dalam sebuah keyakinan. Bukan orang lain yang bilang, tapi dia sendiri bisa mengatakan, aku cerdas karena aku bisa melakukan ini. Karena aku menguasai ini. Memang yang itu aku nggak terlalu kuasai, tapi yang ini aku kuasai. Dan itulah yang kemudian mengarahkan hidupnya ya kepada sebuah tujuan, kepada sebuah peran. Nah kita percaya tiap anak diciptakan dengan tujuan. Nah jadi bagaimana? Mari kita fokus pada proses yang dibutuhkan anak di dalam tiap fase perkembangannya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kenali diri kita. Kadang-kadang kita tuh ada hal-hal yang kita belum selesai gitu ya. Luka di masa lalu, impian yang nggak tercapai, mungkin karena orang tua membatasi atau apa, sehingga sadar nggak sadar anak kita itu kita jadikan kayak cerminan kita gitu ya, terusannya diri kita, dan kita sadar nggak sadar memaksakan apa yang sebenarnya bisa jadi bukan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk dia jalani dalam hidup ini. Maka bimbing anak menemukan identitas diri, menerima kekuatan dan kelemahannya sebagai bagian dari identitas dirinya. Beri dukungan sesuai kebutuhan anak dan kembangkan budaya komunitas yang melatih compassion anak. Peduli sama orang lain, bagaimana berbagi, bagaimana memikirkan apa yang dipikirkan orang lain juga.